Ya, tolong ya. Ada wanita hamil tergeletak di sini, tolong. Astagfirullah. Mbak, kamu kenapa? Kok bisa tergeletak di sini tengah malam begini? Ayo Mbak, sekarang aku bantu kamu untuk dibawa ke rumah sakit. Bertahan ya. Tidak semua orang kaya berhenti untuk menolong, dan tidak semua orang miskin berani bertanggung jawab. Malam itu, di perantoko yang gelap dan dingin, seorang santri miskin menemukan seorang wanita hamil yang ditinggalkan suaminya. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga, tapi ia punya satu hal yang jarang dimiliki manusia, iman dan keberanian. Dan apa yang terjadi setelah itu? Balasannya benar-benar bikin syok. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel Life Story ID bisa terus menghadirkan kisah penuh hikmah seperti ini. Malam turun perlahan di kota itu, membawa hawa lembab yang bercampur bau aspal dan sisa hujan sore. Lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan ke trotoar yang retak dan basah. Di bawah salah satu lampu toko kelontong yang sudah hampir tutup, seorang pemuda bersarung lusuh duduk bersandar ke dinding, memeluk tas kain kecil berisi kitab tipis dan sajadah yang sudah mulai berbulu. Namanya Ahmad. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya menyimpan kelelahan yang tak sebanding dengan umurnya. Kulitnya legam terbakar matahari, tulang pipinya menonjol, dan sorot matanya tenang. Tenang yang lahir bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia sudah terlalu lama berdamai dengan kesulitan. Ahmad adalah seorang santri miskin. Ia tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Pesantren yang lebih pantas disebut rumah tua dengan beberapa kamar sempit dan atap bocor. Jumlah santrinya tak sampai 20 orang. Mereka belajar kitab kuning di siang hari, mengaji selepas maghrib, dan tidur beralaskan tikar yang digelar rapat-rapat agar semua kebagian tempat. Namun seringkali, jika pesantren kedatangan tamu atau jika hujan membuat kamar semakin lembab, Ahmad memilih mengalah. Ia tidur di emperan toko, di bawah lampu yang tak pernah benar-benar padam. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia sudah terbiasa. Malam itu pun sama. Ahmad baru saja pulang dari pengajian malam di surau kecil dekat pasar. Sarung coklat mudanya sudah tipis di beberapa bagian, dan sandal jepitnya tinggal sebelah yang utuh. Yang satu lagi sudah lama putus talinya dan ia ikat seadanya dengan tali rafia. Namun langkahnya tetap pelan dan tertib, seolah setiap tapak kakinya adalah zikir yang tak terdengar. Ia duduk, membuka tas kainnya, lalu mengeluarkan kitab kecil. Di bawah lampu toko, Ahmad membaca kembali pelajaran yang tadi disampaikan kiainya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi bibirnya bergerak penuh kesungguhan. Sesekali angin malam menyibakkan ujung sarungnya, membuatnya merapatkan lutut ke dada. Hidup Ahmad memang sederhana, terlalu sederhana bagi sebagian orang. Ia tidak memiliki orang tua. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku madrasah sanawiyah, disusul ibunya setahun kemudian karena sakit yang tak pernah sempat diobati dengan layak. Sejak itu, Ahmad hidup berpindah-pindah. Pernah menumpang di rumah saudara, pernah bekerja serabutan di pasar, sampai akhirnya seorang kiai tua di pesantren kecil itu menerimanya sebagai santri tanpa meminta apapun. Ilmu itu lebih penting dari harta, kata sang kiai waktu itu. Kalau kamu mau belajar dan sabar, Allah yang akan mencukupi. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Ahmad. Sejak hari itu, hidupnya berputar di antara ngaji, membantu pesantren, dan kerja serabutan. Pagi hari ia membantu menyapu halaman pesantren, menimba air, atau mengantar pesan kiai. Siang hari, jika ada waktu, ia bekerja apa saja. Mengangkat karung beras di warung, membantu tukang parkir, atau membersihkan gudang milik pedagang pasar. Upahnya tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan segelas teh hangat. Namun Ahmad jarang mengeluh. Ia percaya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa kuat seseorang bertahan tanpa kehilangan iman. Setiap kali perutnya lapar dan tubuhnya lelah, ia mengingat pesan kiainya. Sabar itu bukan diam tanpa usaha, tapi tetap berbuat baik meski hidup terasa berat. Malam itu, setelah menutup kitabnya, Ahmad menengadah ke langit. Di sela gedung-gedung tinggi, hanya sedikit bintang yang terlihat. Tapi itu cukup baginya. Ia menghela napas pelan, lalu berdoa dalam hati,
Doa sederhana yang hampir selalu sama. Ya Allah, cukupkanlah aku hari ini. Jika besok Engkau beri ujian, kuatkanlah aku untuk menerimanya. Tak jauh dari tempat ia duduk, beberapa orang berlalu lalang. Ada yang menatap sekilas lalu memalingkan wajah, ada yang melangkah cepat seolah keberadaan Ahmad mengganggu pemandangan malam. Ahmad sudah terbiasa dengan tatapan-tatapan itu. Ia tidak tersinggung. Baginya, pandangan manusia tak sepenting pandangan Tuhan. Ketika toko itu benar-benar menutup rolling door-nya, Ahmad bersiap menggelar sajadah kecil. Ia tahu sebentar lagi ia akan tidur di emperan itu. Dingin mungkin datang menjelang dini hari, tapi ia sudah hafal cara melipat sarung agar tubuhnya tetap hangat. Sebelum merebahkan diri, ia sholat 2 rakaat, memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan. Dalam sujudnya yang lama, Ahmad tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari ujian besar. Ia tidak tahu bahwa keimanannya akan diuji bukan dengan kehilangan, tapi dengan sebuah pilihan. Pilihan yang akan menempatkannya di persimpangan antara takut dan percaya, antara logika dan nurani. Lampu toko tetap menyala, menerangi sosok santri miskin yang terlelap di emperan. Kota terus bergerak dengan hiruk-pikuknya, tanpa peduli pada satu jiwa sederhana yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah peran besar. Karena seringkali, Allah memilih orang-orang yang paling tidak diperhitungkan manusia untuk menjalani takdir yang paling menentukan. Dan Ahmad, tanpa ia sadari, sedang berada tepat di awal jalan itu. Malam semakin larut ketika Ahmad terbangun dari tidurnya yang singkat. Lampu toko masih menyala, tapi cahaya itu kini terasa lebih redup, seolah lelah menemani malam yang panjang. Angin dingin menyusup di sela-sela sarungnya. Ahmad bangkit perlahan, duduk sambil merapikan sajadah kecilnya. Ia menatap jam dinding toko yang tertempel miring, hampir menunjukkan pukul 11 malam. Ahmad berniat kembali ke pesantren. Biasanya ia memilih tidur di emperan jika sudah terlalu malam. Tapi malam itu hatinya terasa tidak tenang. Ada perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang menunggunya. Entah apa. Dengan sandal jepit yang talinya sudah aus, Ahmad melangkah pelan menyusuri trotoar. Suasana jalan mulai sepi. Hanya sesekali motor melintas cepat. Suaranya menggema lalu menghilang. Warung-warung sudah tutup, lampu-lampu neon berkedip lemah, dan kota seperti menahan napas. Saat itulah Ahmad mendengar suara itu. Suara lirih, tertahan, penuh rasa sakit. Awalnya ia mengira hanya angin atau suara kucing yang berkelahi di gang. Tapi langkahnya terhenti ketika suara itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. Seperti erangan seorang perempuan yang berusaha menahan nyeri agar tidak terdengar orang. Ahmad menoleh ke arah sumber suara. Di emperan toko pakaian yang sudah lama tutup, ia melihat sesosok wanita hamil terduduk lemas, bersandar pada dinding kaca. Perutnya membesar jelas di balik gaun lusuh yang dikenakannya. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan keringat membasahi pelipisnya meski udara malam dingin. Wanita itu memegangi perutnya dengan kedua tangan, napasnya terengah. Ahmad berdiri terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia melangkah mendekat, tapi kakinya terasa berat. Dalam hidupnya, Ahmad jarang berurusan dengan perempuan, apalagi dalam kondisi seperti itu. Ia santri. Ia tahu batasan. Ia tahu adab. Tapi yang ada di hadapannya sekarang bukan sekadar perempuan, melainkan seorang manusia yang sedang kesakitan. Mbak, suara Ahmad lirih, ragu-ragu. Mbak, jenengan gih napa-napa. Wanita itu menoleh perlahan. Matanya sembab, merah, dan penuh ketakutan. Bibirnya bergetar. Sakit? Katanya terputus-putus. Perut saya, sakit sekali. Ahmad menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Jalanan kosong, hanya 1-2 orang berjalan cepat tanpa menoleh. Bahkan ketika melihat wanita hamil itu, sebagian hanya melirik lalu mempercepat langkah, seolah takut terlibat masalah. Seorang pria lewat sambil menelepon. Ia melihat sekilas, mengerutkan kening, lalu terus berjalan. Tidak berhenti. Tidak bertanya. Ahmad merasakan dadanya sesak. Mbak sendirian? Tanya Ahmad lagi. Suaranya sedikit lebih tegas. Wanita itu mengangguk lemah. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Suami saya, pergi, katanya pelan, seperti malu mengucapkannya. Dia, ninggalin saya sore tadi.
Katanya nggak mau tanggung jawab. Kalimat itu seperti pukulan telak. Ahmad terdiam. Ditinggalkan? Hamil? Sendirian di emperan toko? Malam hari. Ia mengepalkan tangan di balik sarungnya. Dalam benaknya, berbagai pikiran bermunculan. Apa aku sanggup menolong? Aku bukan siapa-siapa. Aku miskin. Aku bahkan kadang tidur di sini. Ia melihat kembali wanita itu. Napasnya semakin berat. Sesekali ia meringis, menahan sakit yang mungkin semakin menjadi. Ahmad tahu sedikit tentang tanda-tanda kehamilan. Ini tidak terlihat seperti sakit biasa. Orang-orang terus berlalu. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang peduli. Ahmad melangkah mundur satu langkah. Bukan takut pada wanita itu, tapi takut pada kemungkinan yang akan ia hadapi jika ikut campur. Ia santri miskin. Jika salah langkah, siapa yang akan membelanya? Bagaimana jika orang menuduhnya macam-macam? Bagaimana jika ia tidak bisa berbuat apa-apa? Ahmad menunduk. Dalam keheningan itu, suara gurunya tiba-tiba terngiang di kepalanya. Mat, kalau kamu melihat orang kesusahan, jangan tanya dulu kamu mampu atau tidak. Tanya dulu, apakah Allah sedang mengetuk hatimu? Ahmad menutup mata. Ia menarik napas panjang. Ketika membuka mata kembali, ia melihat wanita itu kini hampir terkulai. Tangannya gemetar, wajahnya makin pucat. Hatinya bergetar. Kalau aku pergi sekarang, gumam Ahmad dalam hati, mungkin aku aman. Tapi apakah aku bisa tenang? Ia teringat malam-malam lapar. Teringat tidur di emperan toko. Teringat betapa seringnya ia berharap ada satu orang saja yang peduli. Dan kini, di hadapannya, ada seseorang yang jauh lebih membutuhkan pertolongan. Ahmad melangkah maju. Keputusannya bulat. Mbak, katanya lembut tapi tegas. Nama saya Ahmad. Saya santri dari pesantren dekat sini. Jenengan jangan takut. Saya nggak akan ninggalin. Wanita itu menatapnya, seolah tak percaya. Tetapi saya nggak punya apa-apa, katanya panik. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya siapa-siapa. Ahmad menggeleng pelan. Saya juga nggak punya apa-apa, katanya jujur. Tapi kita sama-sama manusia. Dan saya yakin, Allah nggak ninggalin orang yang mau nolong. Ia menoleh ke jalan, mencari bantuan. Mencari siapapun. Tapi malam tetap sunyi. Ahmad tahu, mulai saat ini, tidak ada jalan kembali. Ia telah memilih. Dan pilihan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langit malam semakin gelap ketika Ahmad membantu wanita itu berdiri. Tubuh perempuan hamil itu gemetar hebat. Kakinya hampir tak sanggup menopang berat badannya sendiri. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Tangannya mencengkeram lengan Ahmad dengan kuat. Seolah jika dilepas sedikit saja, ia akan jatuh dan tak bangun lagi. Sabar ya, Mbak. Pelan-pelan, ucap Ahmad. Suaranya bergetar tapi berusaha terdengar tenang. Wanita itu mengangguk lemah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya terengah, pendek-pendek. Ahmad bisa merasakan betapa berat tubuh itu bersandar padanya. Bukan hanya berat fisik, tapi juga berat rasa takut, sakit, dan keputusasaan. Ahmad menoleh ke jalan. Ia harus mencari kendaraan. Di ujung jalan, sebuah becak terlihat melaju pelan. Ahmad melambaikan tangan sekuat tenaga. Pak becak, tolong, serunya. Becak itu berhenti. Tukang becak menoleh, menatap Ahmad dan wanita hamil di sampingnya. Wajahnya berubah ragu ketika melihat kondisi sang wanita. Kenapa, Mas? Tanyanya waspada. Pak, ini mbaknya mau melahirkan. Sakit sekali. Tolong antar ke rumah sakit, kata Ahmad cepat, nyaris memohon. Tukang becak itu mengernyit. Ia melihat perut wanita itu yang besar, wajah pucatnya, lalu menggeleng pelan. Aduh, Mas, kalau melahirkan di jalan gimana? Saya takut repot, katanya sambil menarik kembali becaknya. Maaf ya, Mas. Tanpa menunggu jawaban, becak itu berlalu. Ahmad terpaku. Dadanya terasa sesak. Ia kembali melambaikan tangan ketika sebuah ojek motor melintas. Motor itu berhenti, pengendaranya membuka helm. Ada apa, Mas? Pak, tolong, ini ibu hamil, sudah sakit.
Ke rumah sakit terdekat saja, kata Ahmad, suaranya makin putus asa. Pengojek itu menatap sekilas, lalu menggeleng lebih keras. Waduh, Mas, kalau kenapa-kenapa di jalan saya bisa disalahin. Maaf, ya. Motor itu pergi, meninggalkan suara knalpot yang memecah keheningan. Ahmad mengepalkan tangannya. Satu demi satu. Menolak. Wanita itu mengerang kesakitan, tubuhnya semakin berat bersandar pada Ahmad. Sakit. Mas, sakit, bisiknya lirih. Ahmad menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ya Allah, gumamnya. Tolong, jangan biarkan aku sendirian. Ia menatap jalanan kosong. Rumah sakit terdekat berjarak hampir 2 kilometer. Jarak yang terasa mustahil ditempuh dengan kondisi seperti ini. Tapi pilihan Ahmad semakin sedikit. Ia mengingat kembali ajaran gurunya. Kalau kamu sudah berniat menolong, jangan berhenti di tengah jalan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah orang yang ikhlas. Ahmad menghela napas panjang. Lalu ia berkata pelan, namun penuh tekad. Mbak, kita jalan kaki. Wanita itu menatapnya. Matanya membesar ketakutan. Jejalan kaki? Suaranya gemetar. Iya, jawab Ahmad. Pelan-pelan. Saya nggak akan lepasin. Ia mengalungkan lengan wanita itu ke bahunya, menopang tubuhnya sekuat tenaga. Setiap langkah terasa berat. Kaki Ahmad gemetar, sandal jepitnya beberapa kali hampir terlepas. Namun ia terus berjalan. Sepanjang jalan, doa tak henti-henti keluar dari bibirnya. Ya Allah, kuatkan kami. Ya Allah, jangan ambil nyawa ibu ini. Ya Allah, kalau ada salah pada diriku, jangan engkau hukum dia. Wanita itu mulai menangis. Bukan tangis keras, melainkan tangis tertahan yang menyayat hati. Saya takut, Mas, katanya terisak. Saya nggak mau mati. Ahmad menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Enggak, Mbak, katanya cepat, meski hatinya sendiri diliputi ketakutan. Insya Allah selamat. Allah Maha Penjaga. Langkah demi langkah mereka lalui. Ahmad bisa merasakan bajunya basah oleh keringat wanita itu. Tangannya pegal, punggungnya nyeri. Tapi ia tidak berhenti. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang menoleh, ada yang berbisik, tapi tetap tidak ada yang benar-benar membantu. Seorang ibu sempat mendekat, lalu mundur lagi ketika melihat kondisi wanita itu. Mas, itu kenapa? Tanya seorang pemuda. Mau melahirkan, jawab Ahmad singkat, tanpa berhenti berjalan. Pemuda itu terdiam, lalu hanya berkata, oh, dan pergi. Ahmad hampir tertawa pahit. Di tengah perjalanan, wanita itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang. Lalu ia menjerit kecil menahan sakit yang datang tiba-tiba. Mas, perut saya, keras, katanya terengah. Ahmad panik. Bertahan ya, Mbak, sebentar lagi. Ucapnya sambil menahan tubuh wanita itu agar tidak jatuh. Ia melihat papan penunjuk jalan di kejauhan. Rumah sakit umum, 300 M. Air mata Ahmad akhirnya jatuh. Bukan karena lelah, tapi karena harapan. Dengan sisa tenaga, ia mempercepat langkah, hampir menyeret kakinya sendiri. Setiap detik terasa seperti ujian iman. Ia merasa dunia mengecil. Hanya tersisa langkah, napas, dan doa. Ketika akhirnya gerbang rumah sakit terlihat jelas, wanita itu mulai melemah. Tubuhnya hampir sepenuhnya bersandar pada Ahmad. Mas, saya pusing, katanya pelan. Pegang saya. Mbak, jangan tidur. Seru Ahmad panik. Ia berteriak minta tolong begitu sampai di halaman rumah sakit. Tolong! Ada ibu mau melahirkan. Beberapa perawat berlari keluar. Mereka segera mengambil alih wanita itu, membaringkannya di ranjang dorong. Ahmad masih berdiri di sana. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Saya nemuin dia di perantoko, kata Ahmad terbata-bata. Dia ditinggal suaminya. Perawat mengangguk cepat. Kondisinya kritis. Mas, terima kasih sudah bawa ke sini. Ranjang itu segera didorong masuk ke ruang IGD. Ahmad berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Lampu putih terang menyilaukan matanya. Tubuhnya lemas, kakinya nyaris tak sanggup berdiri. Ia bersandar ke dinding, menutup mata.
Ya Allah, bisiknya. Saya sudah berusaha. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apakah wanita itu akan selamat. Ia tidak tahu bahwa tindakannya malam ini akan membuka pintu takdir yang tak pernah ia bayangkan. Lorong rumah sakit terasa dingin dan asing bagi Ahmad. Lampu putih memantul di lantai keramik, menyilaukan mata yang masih basah oleh keringat dan air mata. Bau antiseptik menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pening. Ia berdiri kaku, memandangi pintu ruang IGD yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, nyawa seorang ibu dan bayi sedang dipertaruhkan. Seorang perawat keluar dengan wajah serius. "Mas," katanya tegas namun tidak kasar. "Ini pasiennya siapa?" Ahmad terdiam sejenak. "Saya, yang nemuin, Bu," jawabnya pelan. "Suaminya di mana?" Ahmad menunduk. "Sudah pergi," katanya lirih. Perawat itu menarik napas. "Kami butuh penanggung jawab. Kondisinya kritis. Mas, harus segera dilakukan tindakan persalinan darurat." Jantung Ahmad berdegup kencang. "Penanggung jawab?" ulangnya pelan. Seolah kata itu terlalu besar untuk diucapkan. "Iya, harus ada yang tanda tangan persetujuan medis," lanjut perawat. "Dan, soal biaya, nanti dibicarakan dengan bagian administrasi." Ahmad merasa dunia mendadak menyempit. "Biaya." Kata itu seperti tembok tinggi yang berdiri tepat di depannya. Ia santri miskin. Uang di sakunya bahkan tidak cukup untuk ongkos pulang naik angkot. Seluruh hartanya hanyalah tas kain, kitab kecil, dan pakaian di badan. Tangannya gemetar saat ia memasukkan tangan ke saku. Kosong. Saya nggak punya uang, Bu," ucapnya jujur. Suaranya hampir tak terdengar. Perawat itu menatap Ahmad beberapa detik, menilai dari ujung kepala hingga kaki. Sarung lusuh, sandal jepit, wajah pucat karena kelelahan. Lalu suaranya melunak. "Mas, nyawa manusia yang sedang kami hadapi. Kalau tidak segera ditangani, bisa berbahaya untuk ibu dan bayinya." Ahmad menelan ludah. Ia merasa seperti ditarik ke tengah samudra, tanpa pelampung. Dalam kebingungan itu, suara kiainya kembali terngiang jelas di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. "Mat, kalau kamu menolong karena Allah, jangan takut soal hasil. Jangan hitung apa yang kamu punya. Allah tidak pernah salah memilih perantara." Ahmad memejamkan mata. Dadanya naik turun. Nafasnya berat. Di hadapannya bukan lagi soal uang, reputasi, atau rasa takut. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana. "Apakah aku berani percaya sepenuhnya kepada Allah?" Perawat itu menyodorkan selembar kertas dan pulpen. "Mas, ini persetujuan tindakan persalinan. Kalau Mas bersedia jadi penanggung jawab, tolong tanda tangan di sini." Pulpen itu terasa berat di tangan Ahmad. Tangannya bergetar. Ia melihat ke arah pintu ruang persalinan. Di balik sana, seorang wanita yang bahkan namanya belum ia ketahui sedang berjuang antara hidup dan mati. Bayi yang belum pernah melihat dunia sedang menunggu keputusan seseorang yang tak punya apa-apa. Ahmad menarik napas dalam-dalam. "Ya Allah," bisiknya. "Kalau ini jalan MU, saya pasrah." Dengan tangan gemetar namun hati yang bulat, Ahmad menandatangani kertas itu. Satu goresan tinta. Satu keputusan iman. Perawat itu segera membawa berkas tersebut dan berlari masuk ke dalam. Pintu tertutup kembali. Ahmad terduduk di bangku lorong. Lututnya lemas. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, air mata jatuh tanpa ia tahan. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis kepasrahan. Ia bangkit perlahan, mengambil air wudhu di kamar mandi rumah sakit, lalu kembali ke lorong. Di sudut yang sepi, Ahmad menggelar sajadah kecilnya, sajadah yang sama yang sering ia gelar di perantoko. Di tempat asing itu, ia sholat. Rakaat demi rakaat. Doa demi doa. "Ya Allah, aku ini hamba MU yang lemah. Kalau ada dosa padaku, jangan Engkau timpakan pada mereka. Selamatkan ibu dan anak itu, ya Rab." Waktu berjalan terasa lambat. Setiap menit seperti 1 jam. Setiap suara langkah perawat membuat jantung Ahmad berdegup lebih kencang. Ia duduk bersila, bibirnya tak henti berzikir. Matanya memerah karena kurang tidur dan tangis. Beberapa orang lewat menatap heran. Santri bersarung,
duduk sendirian di lorong rumah sakit tengah malam. Tapi Ahmad tidak peduli. Dunia di sekitarnya seperti hilang. Yang ada hanya doanya dan harapan. Hingga akhirnya, pintu ruang persalinan terbuka. Seorang dokter keluar, membuka masker perlahan. Ahmad berdiri tergesa, hampir terjatuh. "Dok?" Suaranya tercekat. "Bagaimana, Dok?" Dokter itu menatap Ahmad beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Alhamdulillah," katanya. "Ibu dan bayinya selamat." Kalimat itu menghantam dada Ahmad dengan kekuatan luar biasa. Kakinya gemetar. Air mata kembali jatuh, kali ini deras. "Alhamdulillah," bisiknya berulang-ulang. "Alhamdulillah." Dokter melanjutkan, "Kalau terlambat sedikit saja, risikonya besar. Mas sudah melakukan hal yang benar." Ahmad menunduk, menahan tangis. "Saya cuma lewat, Dok," katanya jujur. "Saya cuma santri." Dokter itu tersenyum lebih lebar. "Malam ini, Mas bukan cuma. Mas adalah penolong." Ahmad kembali duduk. Tangannya menutup wajah. Di antara isak yang pelan, ia tersenyum. Senyum kecil, penuh syukur. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi urusan biaya nanti. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya akan berubah setelah malam ini. Namun satu hal ia tahu pasti. Allah benar-benar mencukupi. Dan malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, iman seorang santri miskin diuji dan dimenangkan. Pagi merambat perlahan ke dalam lorong rumah sakit. Cahaya matahari menyelinap lewat jendela kaca buram, mengusir dingin malam yang masih tersisa. Ahmad terbangun dari tidurnya yang singkat di bangku lorong. Lehernya pegal, punggungnya nyeri, tapi hatinya terasa jauh lebih ringan dibandingkan malam sebelumnya. Ia mengusap wajah, menarik napas panjang. "Alhamdulillah." Suara tangis bayi terdengar samar dari kejauhan. Tangis kecil yang hidup, yang menandakan dunia baru telah menyambut satu jiwa. Ahmad tersenyum kecil tanpa sadar. Tangis itu bukan sekadar suara, melainkan jawaban atas semua doa yang ia panjatkan semalaman. Tak lama kemudian, seorang perawat menghampirinya. "Mas Ahmad, ya?" tanyanya ramah. Ahmad sedikit terkejut. "Iya, Bu." Ibunya sudah sadar. "Dia minta ketemu Mas." Ahmad terdiam sejenak. "Minta? Ketemu saya?" ulangnya ragu. "Iya." Perawat itu mengangguk. "Sebentar lagi boleh masuk. Bayinya juga selamat, Mas." Ahmad mengangguk pelan. Jantungnya berdegup aneh. Bukan takut, tapi perasaan canggung yang sulit dijelaskan. Ia hanyalah orang yang kebetulan lewat. Ia tidak pernah berniat menjadi bagian dari hidup siapapun. Ketika pintu kamar perawatan dibuka, Ahmad melangkah pelan. Ruangan itu bersih, hangat, dan tenang. Di atas ranjang, wanita itu terbaring dengan wajah lebih segar dibandingkan malam sebelumnya. Kulitnya masih pucat, tapi matanya sudah terbuka. Mata yang kini terlihat jauh lebih tajam dan berwibawa. Di sampingnya, sebuah boks bayi kecil berdiri. Bayi itu tertidur pulas, wajahnya merah muda, napasnya teratur. Wanita itu menoleh ketika melihat Ahmad. Matanya berkaca-kaca. "Mas?" Suaranya lemah namun jelas. "Mas Ahmad, ya?" Ahmad terkejut lagi. "Iya, Mbak," jawabnya pelan. "Alhamdulillah, jenengan selamat." Wanita itu mengangguk perlahan. Air mata mengalir di sudut matanya. "Saya hidup karena Mas," katanya lirih. "Dan anak saya, hidup karena Mas." Ahmad buru-buru menggeleng. "Bukan saya, Mbak," katanya cepat, menunduk. "Itu semua karena Allah." Wanita itu tersenyum kecil. Lalu dengan susah payah, ia mencoba duduk lebih tegak. "Nama saya Ratna," katanya. "Ratna Prameswari." Ahmad hanya mengangguk sopan. Nama itu terdengar biasa saja baginya. Ia tidak menangkap apa-apa. Namun detik berikutnya, pintu kamar kembali terbuka. Masuklah dua orang pria dan satu wanita berpakaian rapi. Jas mahal, sepatu mengkilap, wajah tegang penuh kekhawatiran. Begitu melihat Ratna, mereka langsung mendekat. "Bu Ratna," seru salah satu pria. "Syukurlah ibu sadar." Wanita itu mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja."
Mata mereka kemudian tertuju pada Ahmad. "Siapa dia, Bu?" tanya wanita berpakaian formal. Ratna menatap Ahmad dengan penuh arti. "Dia," katanya pelan tapi tegas, "orang yang menyelamatkan nyawa saya dan anak saya." Ketiganya terdiam. Ahmad mulai merasa tidak nyaman. Ratna melanjutkan, suaranya lebih kuat kini. "Mas Ahmad, mungkin Mas tidak tahu, tapi saya adalah pemilik perusahaan Prameswari Group." Ahmad tertegun. "Apa?" gumamnya pelan. "Saya CEO," lanjut Ratna tanpa nada sombong. "Perusahaan saya bergerak di properti, logistik, dan retail. Ribuan karyawan bekerja di bawah naungan perusahaan saya." Kepala Ahmad terasa ringan. Ia menatap Ratna, lalu menatap orang-orang berpakaian rapi itu, lalu kembali menunduk. Tangannya refleks meremas ujung sarungnya. Saya nggak tahu, Mbak," katanya jujur. "Saya pikir Mbak cuma orang biasa." Ratna tersenyum pahit. "Karena malam itu, saya memang bukan siapa-siapa," katanya. "Saya hanya seorang wanita hamil yang ditinggalkan." Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Suami saya meninggalkan saya demi harta. Dia ingin menguasai perusahaan. Saat saya menolak, dia pergi. Bahkan, dia meninggalkan saya di jalan. Sendirian." Ahmad mengepalkan tangannya. Namun wajahnya tetap tenang. "Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, Mbak," katanya pelan. Ratna menatap Ahmad lama. Matanya berkaca-kaca. "Mas tahu apa yang paling membuat saya terpukul?" tanyanya. "Bukan pengkhianatan suami saya, tapi kenyataan bahwa banyak orang melihat saya kesakitan dan memilih pergi." Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk Ahmad. "Dan justru seorang santri miskin, yang tidak punya apa-apa, yang berhenti." Ruangan hening. Ahmad merasa dadanya sesak. "Saya nggak berhenti karena siapa Mbak," katanya jujur. "Saya berhenti karena Mbak butuh ditolong." Ratna menutup wajahnya, menangis terisak. "Mas Ahmad," katanya di sela tangis. "Saya bersumpah, saya tidak akan melupakan jasa Mas. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia." Ahmad menggeleng lagi. "Saya tidak menolong untuk dibalas, Mbak," ucapnya lembut. "Kalau Mbak sudah selamat, itu sudah cukup." Ratna menurunkan tangannya, menatap Ahmad dengan tatapan yang berbeda, tatapan hormat. "Mas mungkin tidak meminta balasan," katanya. "Tapi saya tidak akan membiarkan kebaikan seperti ini berlalu begitu saja." Ahmad menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak tahu bahwa sumpah itu akan mengubah jalan hidupnya. Dan bahwa sejak detik itu, takdir seorang santri miskin dan seorang pengusaha besar telah terikat. Bukan oleh harta, melainkan oleh iman dan kemanusiaan. Ruang sidang itu terasa berat sejak langkah pertama Ahmad memasukinya. Dinding tinggi berwarna krem, lambang negara terpajang di depan, dan deretan kursi kayu yang dingin seolah menyimpan ribuan kisah tentang perebutan hak dan kebenaran. Ahmad duduk di bangku saksi, sarung bersih yang ia pinjam dari pesantren terlipat rapi, baju koko putih sederhana melekat di tubuhnya. Ia tampak sangat kontras dengan suasana di sekelilingnya. Di sisi kanan ruang sidang, duduk Ratna Prameswari, kini tampil tegas dan berwibawa, mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka panjang. Di sisi lain, duduk mantan suaminya, Arman, pria yang dulu berdiri di samping Ratna sebagai pasangan hidup dan rekan bisnis. Kini wajahnya keras, rahangnya mengeras menahan emosi. Sidang hari itu bukan sekadar perceraian. Ini adalah sidang pengkhianatan, penindasan, dan perebutan hak. Hakim memasuki ruang sidang. Palu diketuk. Sidang dimulai. Ahmad menunduk, menarik napas pelan. Ia bukan siapa-siapa di ruangan ini. Ia tidak paham hukum, tidak mengerti strategi pengacara. Tapi ia tahu satu hal, ia hanya akan berkata jujur. Pengacara Ratna berdiri, memaparkan bukti demi bukti, dokumen pengalihan aset tanpa izin, rekaman percakapan ancaman, saksi karyawan yang diintimidasi. Nama Arman perlahan terkelupas dari topengnya sebagai suami dan pengusaha terhormat. Giliran saksi dipanggil. Saudara Ahmad. Langkah Ahmad terasa berat ketika ia maju. Semua mata tertuju padanya,
Santri miskin yang tiba-tiba hadir di tengah kasus besar. Beberapa bisik-bisik terdengar. Siapa dia? Kenapa pakai sarung? Hakim menatap Ahmad dari balik kacamata. Saudara saksi, ceritakan apa yang saudara alami malam tanggal 12 bulan lalu. Ahmad mengangguk pelan. Saya pulang dari pengajian malam. Katanya tenang. Saya menemukan Ibu Ratna dalam kondisi hamil, kesakitan, sendirian di perantoko. Tidak ada siapapun bersamanya. Pengacara Arman berdiri cepat. Keberatan, Yang Mulia. Kesaksian ini tidak relevan dengan kepemilikan aset. Hakim mengangkat tangan. Biarkan saksi melanjutkan. Ahmad menelan ludah, lalu melanjutkan. Ibu Ratna mengatakan bahwa suaminya meninggalkan beliau. Saya mencoba mencari bantuan, tapi ditolak. Saya membawa beliau ke rumah sakit dengan jalan kaki. Ruang sidang hening. Ahmad tidak melebih-lebihkan. Tidak juga mengurangi. Ia hanya berkata apa adanya, termasuk saat ia menandatangani persetujuan persalinan tanpa uang sepeser pun. Hakim menatap Arman tajam. Saudara terdakwa, apakah saudara membantah bahwa istri saudara ditinggalkan dalam kondisi hamil tanpa perlindungan? Arman terdiam. Wajahnya memerah. Saya sedang emosi saat itu, katanya akhirnya. Itu masalah rumah tangga. Ratna berdiri. Yang Mulia, suaranya bergetar tapi tegas. Masalah rumah tangga tidak pernah membenarkan penelantaran nyawa. Ahmad menunduk. Dadanya terasa sesak. Sidang berlanjut berjam-jam. Bukti demi bukti menguat. Dunia yang selama ini hanya melihat kemewahan Prameswari Group, kini melihat sisi gelap di baliknya. Media mulai memenuhi ruang sidang. Kamera menyorot Ratna, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Dan Ahmad, ia hanya duduk diam di sudut. Saat jeda sidang, Ratna mendekatinya. Mas Ahmad, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Ahmad menggeleng. Saya hanya bilang yang benar, Mbak. Ratna menatapnya lama. Justru itu yang paling mahal hari ini. Ketika sidang dilanjutkan dan hakim akhirnya mengetuk palu untuk terakhir kalinya, seluruh ruangan menahan napas. Dengan ini, pengadilan memutuskan, hak kepemilikan perusahaan sepenuhnya berada di tangan Ratna Prameswari. Tergugat terbukti melakukan penipuan, penelantaran, dan pengalihan aset ilegal. Palu diketuk. Toh. Ratna menutup mata. Air mata jatuh. Bukan air mata marah, tapi air mata lega. Arman terduduk lemas. Dunia akhirnya melihat kebenaran. Di luar ruang sidang, wartawan berkerumun. Mikrofon diarahkan ke Ratna. Ibu Ratna, apa komentar Anda? Ratna hanya berkata satu kalimat, sambil menoleh ke arah Ahmad yang berdiri jauh di belakang. Keadilan tidak datang dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk tetap benar. Ahmad menunduk. Ia tidak ingin disorot kamera. Ia melangkah pergi perlahan, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Di pesantren kecil malam itu, Ahmad sujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, bisiknya. Terima kasih karena engkau membela orang yang dizalimi. Dan terima kasih, karena engkau tidak membiarkanku takut. Ratna kini bebas. Bebas dari penindasan. Bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Dan semua itu berawal dari doa seorang santri miskin yang memilih menolong tanpa bertanya balasan. Sore itu, pesantren kecil di pinggiran kota tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin menggerakkan daun-daun pisang di halaman, sementara suara ngaji santri lain terdengar samar dari dalam surau. Ahmad duduk bersila di depan kamarnya yang sempit, memandangi kitab terbuka di pangkuannya, namun pikirannya melayang jauh. Hidupnya perlahan kembali ke ritme lama. Membersihkan pesantren, makan seadanya, tidur beralaskan tikar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada tempatnya, tapi pada dirinya. Sejak sidang itu selesai, sejak dunia melihat kebenaran, Ahmad merasa langkah hidupnya seolah berada di ambang pintu yang belum pernah ia kenal. Ia tidak berubah menjadi orang penting. Ia tidak terkenal. Tapi hatinya terasa lebih penuh. Seperti seseorang yang telah menyelesaikan satu amanah besar dan sedang menunggu perintah berikutnya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan pesantren.
Para santri menoleh heran. Dari dalam mobil, turunlah Ratna Prameswari, kini tampil sederhana, tanpa rias berlebihan, tanpa aura kekuasaan yang mencolok. Ia melangkah masuk ke halaman pesantren dengan langkah tenang. Ahmad yang melihat dari kejauhan segera berdiri, sedikit gugup. "Assalamualaikum," ucap Ratna lembut. "Waalaikumsalam," jawab Ahmad sambil menunduk hormat. Ratna memandang sekeliling pesantren kecil itu. Dinding yang mulai kusam, lantai semen, rak kitab sederhana. Ia tersenyum, bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan hormat. "Mari duduk, Mas," katanya. Mereka duduk berhadapan di bangku kayu panjang. Angin sore menyapu pelan. "Mas Ahmad," Ratna membuka pembicaraan, "saya sudah menyelesaikan semua urusan hukum. Hidup saya akhirnya tenang." "Alhamdulillah," jawab Ahmad tulus. Ratna menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. "Saya tidak datang sebagai CEO hari ini. Saya datang sebagai seorang ibu, dan seorang manusia yang berutang budi." Ahmad refleks menggeleng. "Saya tidak merasa berjasa, Mbak," katanya pelan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Ratna tersenyum kecil. "Justru itu," katanya. "Mas tidak merasa berjasa, dan itu yang langka." Ia menarik napas, lalu melanjutkan. "Saya ingin Mas bekerja di perusahaan saya." Ahmad terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara. "Bukan sebagai simbol," lanjut Ratna cepat, "tapi sebagai proses. Saya juga ingin Mas melanjutkan pendidikan. Kuliah. Belajar dengan layak." Ahmad menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. "Mbak," katanya ragu. "Saya ini cuma santri miskin. Ilmu saya biasa saja. Saya tidak pantas berada di dunia Mbak." Ratna mencondongkan tubuh sedikit, menatap Ahmad lurus ke mata. "Mas Ahmad," katanya tegas tapi lembut. "Ilmu bisa dicari. Jabatan bisa diajarkan. Tapi iman seperti yang Mas miliki, itu langka." Ahmad menggenggam ujung sarungnya. Matanya berkaca-kaca. "Saya takut, niat saya jadi rusak," ucapnya jujur. "Saya takut lupa diri." Ratna mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. "Kalau begitu," katanya pelan, "jadikan ini bukan sebagai hadiah, tapi sebagai amanah." Ahmad terdiam lama. Di benaknya terlintas wajah kiainya. Terlintas malam di emperan toko. Terlintas dua-dua lirih yang ia panjatkan tanpa tahu akan dibawa kemana. Ia menyadari sesuatu, bahwa menolak bukan selalu tanda tawadhu, dan menerima bukan selalu tanda tamak. Akhirnya, Ahmad mengangkat kepala. "Kalau ini jalan dari Allah," katanya mantap, "saya terima, dengan niat ibadah." Ratna tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas." Beberapa bulan kemudian, hidup Ahmad benar-benar berubah. Bukan drastis, tapi bermakna. Ia tetap bangun subuh. Tetap sholat di awal waktu. Tetap ngaji. Namun kini, ia juga belajar di bangku kuliah, bekerja dengan jujur, dan membantu banyak orang tanpa perlu disebut namanya. Ia tidak menjadi orang kaya dalam semalam. Namun ia menjadi orang yang dibutuhkan. Suatu malam, Ahmad kembali berdiri di depan toko tempat dulu ia tidur di emperan. Lampu toko masih sama. Trotoarnya masih dingin. Ia tersenyum kecil, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Dari tempat itulah hidupnya berubah. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia berani, tapi karena ia tidak berpaling ketika nurani memanggil. Ahmad melangkah pergi, membawa masa depan yang tak pernah ia rencanakan, namun telah Allah siapkan dengan sempurna. Dan kisah itu meninggalkan satu pesan sederhana, tapi dalam. Allah tidak membalas kebaikan dengan kebetulan, tapi dengan jalan hidup yang baru. Santri miskin itu tidak menolong karena ingin dibalas. Ia menolong karena takut kepada Allah. Dan justru dari ketulusan itulah, hidupnya dibalas dengan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Ingatlah, kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih tidak pernah hilang. Ia hanya sedang mencari waktu yang tepat untuk kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain. Siapa tahu, hari ini kamu bukan penolong, tapi besok, kamulah yang akan ditolong.